untuk wilayah Kabupaten Tulangbang Barat. Mohon kepada yang berwenang PO Provinsi agar bisa meninjau ke lokasi jalan lintas provinsi di Kecamatan Tulangbang Udik, Tioh Gunung Katun Tanjungan, Kabupaten Tulangbang Barat. Jembatan jenis box culvert yang menghubungkan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tulang Bawang Udik di Tioh Gunung Katun, Kabupaten Tulang Bawang Barat, putus total setelah derasnya arus Sungai Nugik meluap pada Selasa dini hari, 10 Desember 2025, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Menyikapi kejadian tersebut, pemerintah Provinsi Lampung bertindak cepat melalui Kepala Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk meninjau langsung ke lokasi. Menurut Yudi, dirinya menerima laporan pertama dari Kepala Tioh Gunung Katun pada waktu subuh dan langsung meluncur ke titik lokasi. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur alternatif sebagai langkah sementara. Kepala Tioh Gunung Katun, Laili, menyampaikan bahwa jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1950-an dan belum pernah mengalami perbaikan besar. Ia mengucapkan terima kasih atas tanggapan cepat dari pihak pemerintah, mengingat jembatan tersebut sangat vital bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat. Sebagai langkah pengamanan, Dinas Perhubungan Tubaba telah memasang papan peringatan di sejumlah titik strategis, seperti Simpang 3 Pabrik BTJ dan Pertigaan Uluan Nugi Panaragan Jaya, untuk menghindari warga melintasi di lokasi yang terputus. Baik, Pak Kepala, bisa ceritakan kronologis kejadian robohnya jembatan Kali Nuri. Ya, siap. Ini jembatan Kali Nuri ini sebetulnya jembatannya kan sudah tua lah jembatannya. Dari kemarin siang curah hujan tinggi sehingga tadi malam sekitar jam 2 saya ditelepon salah satu warga mengatakan di sini banjir. Menurut mereka perkiraan jembatannya terputus. Nah, sehingga jam 2 itu saya langsung turun lokasi, saya cek. Memang banjirnya dari sini ke sana sekitar 400 meter atau 500 meter lah dari jembatannya. Itu sudah genangan air semua. Sehingga sampai saya di sini, ini saya lihat memang sudah jebol. Karena ini kan nggak kelihatan dia rata dengan air. Tapi karena saya yakinnya jebol, karena yang di sininya sudah nggak ada lagi, tinggal yang sebelah itu aja. Ini penghubung dari mana ke mana? Nah, ini jalan inilah akses utama. Ini kan jalan provinsi yang menghubungkan antar Kabupaten Lampung Utara untuk di wilayah Kabupaten Tulangbang Barat. Ini penghubung kecamatan dan tioh-tioh yang ada di kecamatan. Ini nama ruas jalannya Panaragan Jaya Simpang 7. Panaragan Jaya Simpang 7 ruas provinsinya. Ini ada di sekitaran, kalau kita dari Simpang 7 itu STA 20. Kalau kita dari dari Panaragan Jaya itu sekitar STA 5 kilo. Nggak ada korban jiwa? Tadi malam korban nggak ada, tapi tadi malam ada yang salah satu warga yang masuk karena dia lewatnya jam 3, airnya genangannya masih tinggi sehingga menurut dia jembatan ini masih utuh. Dia bablas saja naik motor, tapi alhamdulillah orangnya tidak apa-apa dan motor sudah kita evakuasi. Baik, apa tindakan Pak Kepala setelah melihat kondisi? Nah, jadi pengharapan kita tadi pagi kita sudah kontak Pak Camat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulangbang Barat, karena ini kan akses utama. Jadi yang lewat di sini anak sekolah, guru, pegawai negeri, petani, masyarakat yang ini akses utama, sehingga kita minta tadi solusi. Di sini kan ada jalan alternatif tapi diminta dibenahin. Itu permohonan kita dengan Kadis PUPR dan Dinas Provinsi Lampung, SPU. Ini akibat intensitas tinggi hujan atau memang kondisi jembatannya sudah? Salah satunya jembatannya sudah tua dan memang curah hujan ini terlalu tinggi lah beberapa hari ini. Kapan terakhir ada perbaikan jembatan nih Pak? Terakhir nggak pernah kayaknya ini. Saya ini sudah 50 tahun ini. Kita jembatan ini kayaknya sudah berumur. Harapannya kepada pemerintah, pengguna jalan, dan mungkin ada yang akan disampaikan kepada publik, Pak. Nah, untuk masyarakat Gunung Katun dan masyarakat dan sekitarnya, ya untuk sementara agak terhambat untuk akses sekolahnya, akses pertaniannya, tapi kita masih mencari solusi untuk menjalan alternatif, dan itu sudah kita usahakan. Insya Allah PU Provinsi nanti akan turun langsung
Mudah-mudahan Pak Bupati juga turun untuk mengecek jalan alternatifnya dengan Pak Laili, Kepala Tio Gunung Katun Tanjungan. Baik, dari provinsi Bang. Iya. Kapan informasi pertama kali didapat dari pihak dari Provinsi. Provinsi. Ya, dari kita. ya Saya dapat informasi ini tadi subuh ya, jam 4 subuh saya dapat WA dari grup WA dari kawan-kawan kabupaten gitu loh. Jadi karena posisinya ini langsung tadi pagi kita langsung meluncur ke sini. Mungkin kita nunggu Bapak Kepala Dinas sama Bapak Bupati nanti mau ke sini. apa tindakan yang dilakukan atau direkomendasikan kepada pihak provinsi nantinya? Kalau untuk sementara ini mungkin pengalihan ya, pengalihan daripada akses jalan yang menuju yang di tengah ini kita alihkan. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kabupaten, pengalihannya mau seperti apa. Untuk sementara ini akses jalan kita tutup sementara, dan mungkin ada pihak-pihak yang berwajib, kepolisian atau perhubungan, yang membantu untuk pengalihan tersebut sementara ini. Baik. Secara teknis Bang, kondisi jembatan ini seperti apa? Kalau secara teknis jembatan ini memang tipenya box culvert 2 lubang ya, 2 sel. Jadi posisi ini memang dibangun tahun sekitar 1980-an. Iya, lama. Iya, memang sudah lama. 30 tahunan. Mungkin karena intensitas hujan yang tinggi ya, Mas, dan mengakibatkan debit air itu berlimpah, kemudian mungkin kondisi air yang berlimpah itu yang menyebabkan jembatan kita ini bisa terputus. Karena luar biasa ya kalau melihat video Bapak Kepala Desa itu radius 500 sekitar meteran lah, 500 meter itu sudah air semua. udah rata gitu loh dengan air begitu, Mas. Baik, apa sarannya dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini? Mungkin ada objek-objek vital di Lampung ini yang perlu diwaspadai, khususnya Tulang Bawang Barat, Mesuci dan Tulang Bawang. Ya mungkin sementara ini kalau harapan kita untuk masyarakat lebih berhati-hati dengan kondisi seperti ini, lebih waspada, dan untuk dari kita mungkin untuk meninjau lebih jauh yang akan mengakibatkan berpotensi musibah atau kejadian-kejadian serupa seperti ini. Titik mana aja yang perlu diwaspadai? Mungkin menurut pantauan provinsi. Mungkin ada di beberapa titik datanya mungkin kita belum ini ya, cuma nanti kita akan akuratkan lagi dengan pihak bidang jembatan nanti Pak. Kan kita ada bidang jembatan, kita menunggu juga biar kita bisa survei barang yang berpotensi itu di titik mana saja gitu loh. Kenalkan nama dan jabatan. Saya Instansi. Heryudi Agusta. Yudi. Ya, Yudi, saya dari Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Saya jabatan saya Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang Barat. Apa tindakan dari pemerintah daerah khususnya dari Disub terkait dengan insiden yang terjadi di Gunung Katun pada pagi hari? Dinas Perhubungan langsung merespon, kami langsung menurunkan anggota ke titik-titik di mana ada persimpangan jalan yang menuju ke lokasi untuk melakukan penyekatan dan pengalihan arus. Kemudian seketika juga kami kirimkan selain personil juga kami dengan barrier untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melewat jalur tersebut, sekaligus untuk mengarahkan ke jalur alternatif lainnya. Ada 2 jalur yang kita taruhkan petugas, yaitu di Simpang 3 dekat pabrik BPJ, kemudian pengalihan arus selanjutnya di Simpang 3 Uluanuri. Sekarang sudah kita taruh anggota untuk mengarahkan masyarakat agar tidak melalui jalan tersebut dan dialihkan ke jalur alternatif. Ini jalur provinsi ya, dan bagaimana kondisi jalur kabupaten kita di masa penghujan seperti ini? Titik-titik rawan yang perlu dihindari dan mana jalur mantap untuk menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat? Semua jalur pada kondisi seperti ini memang kita harus hati-hati ya, karena cuaca ekstrim. Tapi yang perlu kita waspadai tentunya yang berdekatan dengan sungai.
Tapi secara relatif jalan-jalan lainnya itu masih terkendali dan masih aman untuk dilewati. Sekalian nih menjelang akhir tahun, kalau toh ada yang mau berkunjung ke Tubaba atau dari Tubaba dilintasi dari daerah lain, seperti apa kondisi infrastruktur kaitan dengan perhubungan kita? Ya, sebenarnya Tubaba ini dapat kelebihan ya, kita ini kan dilewati jalan tol. Jadi kalau jalan tol itu masih aman kan. Kemudian jalan-jalan exit tolnya juga masih kondisi mantap untuk menuju ke Tubaba. Gunakan aja, manfaatkan jalan-jalan tersebut. Baik. Ada kontak center mungkin yang kalau masyarakat membutuhkan perhubungan, apa saja yang bisa dibantu oleh perhubungan, Pak? Kita ada grup ya, ada grup tanggap darurat, ada grup reaksi cepat. Itu langsung bisa dihubungi. Saya pikir semua OPD, semua camat, semua kepala TIO sudah paham nomor tersebut. Bisa langsung masuk ke grup tersebut, itu akan terinformasi ke seluruh OPD, jadi lebih cepat. Tugas. Awal ya. Yuk kita coba.